Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, kemudian minum vitamin juga. Kalau memang mengharuskan keluar rumah, maskernya tetap dipakai ya. Hindari kerumunan, kemudian jaga jarak, dan yang terpenting jangan lupa untuk rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Semoga masih semangat ya, meskipun kita lagi-lagi bertemunya hanya dengan video pembelajaran. Belum bisa bertemu secara tatap muka langsung di sekolah atau di dalam kelas. Semoga kita bisa segera bertemu dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Semoga Allah ridhoi segala kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Kemudian Allah mudahkan juga ilmu yang akan kita pelajari untuk diserap dan bisa berguna untuk kita di kemudian harinya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu masih akan membahas tentang vektor, proyeksi vektor ortogonal. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dimensi 2-nya, sekarang kita bahas tentang dimensi 3-nya. Kurang lebih garis besarnya sama, hanya bedanya di variabelnya saja, atau di bidangnya saja. Kalau kemarin bidang data, sekarang bidang ruang. Kita simak, mohon diikuti dengan baik, disimak. Kemudian nanti kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Silakan menyaksikan. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menemukan konsep proyeksi ortogonal, kemudian menentukan nilai proyeksi ortogonal skalar, yang ketiga, menentukan proyeksi vektor ortogonalnya, dan keempat, menggunakan konsep proyeksi ortogonal untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ini yang kita harapkan bisa tercapai dalam pembelajaran kali ini. Mohon diikuti dengan baik ya. Nah, kemarin kita sudah bahas sama seperti kemarin, ada proyeksi skalar ortogonal, ada juga proyeksi vektor ortogonal. Ini untuk jenis-jenis proyeksinya. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Kemarin kita sudah bahas juga, proyeksi skalar itu berarti nanti yang dihasilkan adalah sebuah bilangan bulat atau bilangan pecahan gitu ya. Yang jelas dia bentuknya adalah bilangan, bukan bentuk sebuah vektor gitu. Nah, proyeksi skala ortogonal itu ada dua. Ada proyeksi skala ortogonal A pada B, ada juga proyeksi skalar ortogonal B pada A. Rumusnya ini sama dengan yang kemarin dimensi 2. A dikali B dibagi panjang dari vektor B-nya. Ini contoh soalnya, diketahui vektor A-nya 2i plus J plus K, dan vektor B-nya 3i min J plus K. Berarti kita kalikan dulu A dan B-nya, 2 kali 3, kemudian 1 kali min 1. Ingat ya, meskipun tidak ada koefisiennya, berarti dia nilainya adalah 1. 1 dikali min 1, kemudian 1 dikali 1. Karena ini vektornya A pada vektor B, berarti B-nya yang kita gunakan ya. Berarti panjang B-nya 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dapatlah 2 kali 3, 6. 1 kali min 1 hasilnya min 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Diperoleh panjang vektor B-nya yaitu akar 11. Maka 6 dibagi akar 11, ini kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 11. Akar 11 per akar 11. Gitu ya, berarti hasilnya yang bawah akarnya hilang, tinggal 11 saja. Jadi 6 per 11 akar 11 gitu ya. Ini sama persis dengan yang kemarin, cuma bedanya hanya ditambahkan variabel K-nya saja. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi B pada A pada B, sekarang B pada A, berarti kebalik yang di sininya, di penyebutnya. Yang digunakan adalah panjang vektor A. Kalau tadi panjang vektor B gitu. Nah, oke, ini contohnya. Vektor A, 2i plus J masih sama. Kalau tadi yang digunakan adalah panjang vektor B, yaitu 3 min 1
plus K yang sekarang adalah panjang vektor A-nya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dapatlah hasilnya adalah akar 6. Ini sama kita rasionalkan juga. Jangan lupa ya, kalau misalkan di penyebutnya ada akar, wajib kita rasionalkan. Gitu. Ini akar 6. Akar 6 kali akar 6, akarnya hilang, sisa 6 saja. Ini habis, 6 bagi 6 adalah 1, hasilnya adalah hanya akar 6 saja. Tuh, ini yang kedua. Nah, ini proyeksi vektor ortogonal. Yang namanya proyeksi vektor ortogonal berarti hasil akhirnya adalah berupa vektor, gitu ya. Nah, rumusnya masih sama. Pokoknya semuanya sama, hanya yang membedakan adalah variabelnya saja dan bidangnya saja. Contohnya sama. Nah, berarti kalau misalkan itu, kita tinggal kuadratkan saja si panjang B-nya dan kita kalikan dengan si vektor B-nya. Kalau tadi kan ini ya, ini tidak ada duanya, kemudian panjang vektor B-nya tidak ada, sekarang tinggal kuadratkan. Tadi kita peroleh hasilnya adalah akar 11, maka akar 11 dikuadratkan, akarnya hilang, kemudian kita tambahkan dengan vektor B-nya adalah 3 min 1 plus 1. Masing-masing dikalikan, 6 kali 3, 18. 6 kali min 1, min 6. 6 kali 1, hasilnya 1. Berarti 18 per 11I, min 6 per 11J, plus 6 per 11K. Itu hasilnya. Jadi bentuknya, kalau tadi bilangan saja, kalau ini ada vektornya. Ada vektor I, vektor J, dan vektor K. Gitu ya. Nah, ini juga sama, B pada A-nya juga sama, tinggal dikuadratkan saja, kemudian dikalikan dengan vektor A-nya, contohnya masih sama, vektornya. Nah, tadi kita peroleh hasil panjang vektor A-nya adalah akar 6. Nah, si akar 6 ini kita kuadratkan, berarti akarnya hilang, sisa 6 saja. 6 bagi 6, 1. Nah, ini dikalikan dengan vektor A. Vektor A-nya 2I plus J plus K. Berarti hasilnya adalah 2I plus J plus K itu sendiri. Gitu. 2i plus j plus k berarti dia sama dengan vektor awalnya, vektor a 2i plus j juga plus k gitu. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan, tidak perlu dalam karena kemarin sudah banyak disampaikan pada pertemuan sebelumnya karena semuanya rumusnya sama persis ya, cuma bedanya ditambahkan variabel dan bidangnya saja yang menjadi tujuan gitu. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan sekali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terima dan pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.